Woi, halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast, podcast yang membahas hal-hal terkait bioscience. Bersama saya Punta Wes, dan rekan saya masih sama Miftah. Yuk, yuk, yuk. Kita bahas apa nih? Pilkada ini kayaknya. Asik ini. pilkada. Iya loh. Enak Bisa yang bawa-bawa COVID lagi kan di depan pilkada itu. anjay. Siapa tuh namanya? Yang paslon Sunda Empire. Aduh, Paslon sudah ya. Dharma Pongri Kundes. Dia bawa ini dokter Karimulis cuy. apa itu? Dokter Karimulis. Aku malah nggak tahu. Kamu nggak tahu Karimulis? Nggak. Wah parah, parah, parah. Apa emang? Itu Nobel Prize 1993 yang menemukan PCR. Oh anjay. Aku nggak tahu sejarah, aku kacau nih. Wah, iya makanya belajar sama ini Dharma Pongrekun. Oke, aku aku ini aku harus beli jas merah dulu. Iya, belajar ke Sunda Empire lah kamu. Cukup menarik loh dokter Karimulis tuh. Soalnya Iya. dia ini penerima Nobel Prize tapi dari industri kan dia. Mm-mm. Risetnya gitu cuy. Jadi Oke, gimana? Yang menang siapa nih kira-kira pilkada ini? yang menang Enggak ya? Karimulis karena dia mengembangkan teknik PCR Nobel Kimia 1993 ya. Parah, parah. Dilupakan begitu saja. Lupa lupa. Revolusioner loh kalau nggak ada PCR Iya COVID betul gimana ini? sekali. Itu yang membuka apa namanya segala perkembangan teknologi biologi molekuler saat ini ya. Iya, tapi ada yang menarik cuy ini di debat itu juga Apa? dari pernyataannya ini Pak Dharma Pongrekun juga Apa-apa? Aku nggak bahwa nonton ya debatnya. aku juga nggak nonton kok tenang aja. Oke, tapi kamu nonton cuplikan kan maksudnya? Aku belum belum lihat sama sekali. Ini kan si ini Dharma Pongrekun kan menyatakan bahwa si PCR itu ini alat yang sumir dan tidak diperuntukkan waktu pengujian COVID itu. Sumir itu apa? Arti sumir itu apa? Arti sumir mending kita cek ABBI aja biar nggak salah. Oke, karena aku nggak begitu familiar dengan itu Kayak kata. meragukan gitu tuh loh. Oh, Tuh, apa? ini ringkas sih kalau di sini. Ringkas. Mm-mm. Oke. Samar. Oh, samar. Oke. Ya, masuklah. Meragukan masuklah. Oke, oke. Tidak diperuntukkan untuk tes COVID gitu katanya. Nanti di cross check lagi aja. Hmm. Cuma, cuma ya itu. Jadi kita bahas PCR aja, ya kan? Oke. Oke. Ya, ini kan ditambah ini case kamu tadi ada apa produsen PCR yang niat banget nipu ya, produsen alat Cina yang niat banget nipu jual PCR gitu ya. Maksain jual. Nggak jual PCR situ. Apa itu? Itu false positif sebenarnya. Oke. Gimana itu false positif? Yaitu yang
Itu juga bingung juga sih, Apa false antara false positifnya yang positif mana itu? apa deteksinya di bawah threshold tapi dianggap positif. Aku Enggak. juga bingung itu mengatakannya. Pertanyaanku itu PCR bukan dulu. Karena Bukan dari sih kayaknya. bentuknya Kan aja kan kan nggak meragukan. melihat langsung, nggak melihat langsung, jadi aku nggak tahu Oke, teknologi itu. oke. Kalau aku sih ngelihatnya DNA ekstraktor ya. Iya, aku juga menganggapnya itu kayaknya DNA ekstraktor kalau dalam sekali lihat karena Iya, nggak ada plat pemanas, plat heater gitu. Kupikir dari bentuknya terus ada di bawah kan kayak arsitekturnya itu arsitektur DNA ekstraktor banget gitu. iya. Ya itu ya dimana kalau PCR yang jelas pasti ada plate buat heatingnya kan. Iya. Pemanas, dinginin lagi gitu. Ya itu whatever itulah kita bahas Iya, kita bahas RT-PCR aja. di Kan, PCR ya kan untuk penggunaannya sudah sangat ekstensif kan saat ini. Hampir semua lab itu punya RT-PCR di Indonesia saat ini. iya karena Semenjak bekas COVID COVID ada. kan. Terus setelah COVID bingung mau diapain. Ya itu kan sekarang bahkan gara-gara itu kan dipergunakan untuk berbagai macam hal deteksi gitu Betul. kan penyakit entah ya yang kemarin ada penyakit udang penyakit macam-macam gitu terkait itu cuy sebenarnya kalau misalkan di RT-PCR gitu kan karena sekarang agak didewa-dewakan gitu sebenarnya mungkin nggak sih itu ada kesalahan di deteksinya juga gitu. Mungkin kalau dibilang ada kemungkinan, ada pasti kemungkinan kesalahan. Iya, Kemungkinan kesalahan sih ada ada aja gitu. Karena kan eh nam namanya itu kan alat ya, alat measurement gitu ya, alat pengukuran ya. iya, iya, betul. Apa kira-kira kalau misalkan yang mengakibatkan ini si PCR Target itu salah target mendeteksi? sequence yang nggak spesifik. Itu bisa salah Oke, satunya. Karena banyak kan terjadi dari inilah dari case kita lah dari kuliah gitu. AML, oke. primer AML untuk deteksi mycorrhiza. Oh iya, iya, iya. Kita pernah nge-trace itu kan Mm-mm. jurnalnya, nggak temu toh dari awalnya dari mana. Itu kan Betul, betul, betul. masuk error dalam PCR kan berarti. Ya itu. Ya, ya, ya itu masuk ke kayak kita pernah bahas juga belum sih bahwa jurnal-jurnal yang high index itu replicability-nya di bawah 50% ternyata. Iya, pernah 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 kita bahas kok itu. Iya, ya itu masuk ke situ juga sih Terus mungkin kan. juga kita juga pernah bahas kalau yang terkait COVID itu kan kita pernah bahas yang jurnal-jurnal yang di Apas COVID itu karena terkait COVID kayak lolos-lolosnya tuh gampang banget gitu terus jadinya Iya, banyak penelitian yang eh, dibilang dibilang kacau ya kacau ya gitulah. iya, 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 ya, 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 sebenarnya kalau misalkan RT-PCR kan hanya mesin ya, Iya, yang resultnya itu sangat tergantung pada proses-proses sebelumnya juga kan itu. betul. Dari mulai ekstraksi sampel. Kalau tadi kan miss target kan itu. Iya, betul. Kalau yang tadi tidak spesifik, kalau kasusnya yang tadi dijumpai kan
itu yaitu antara positif dan negatif di sampel yang sama gitu misalkan Mm-mm. kan. Gitu. Lantas misalkan kita menjumpai apa error-error di RT-PCR itu, apa yang harus kita lakukan itu? Misalkan validasinya, cuy. Error apa dulu nih? Yaitu memvalidasi bahwa yang di apa tunjukkan RT-PCR itu benar-benar benar gitu. Hmm, ada sampel lain, Ada sampel lain, ya, kontrol gitu ya berarti. kontrol di challenge. Misalnya kalau eh apa ya? Misalnya kayak COVID gitu kan. Virus COVID lah yang Mm-mm. tadi kita iniin. Virus COVID itu kan SARS-CoV-2 kan. Itu keluarganya coronavirus. Nah, di challenge saja. Apakah pas kita ngelakuin itu ketemu nggak kalau misalnya kelompok coronavirus lain kita PCR pakai primer yang sama itu muncul apa enggak? Itu kan eh, salah satu untuk nge-challenge primer kan itu salah Mm-mm. satunya. Terus untuk misalnya kita juga bisa cek misalnya biasanya kit kan, pakainya kit kan. Kemarin tuh semua pakai kit semua. Kita bisa nge-challenge itu dari metode. Kayak misalnya kan kita tahu nih eh ini pasti tekniknya beda dengan PCR biasa. Karena coronavirus itu material genetiknya itu RNA. Berarti kan dia nggak bisa Iya, pakai iya, sistem biasa. Kalau dia di iya. situ nggak ada misalnya penghapusan DNA, ngelakuin DNA terus juga misalnya replikasinya itu nggak dijadiin complementary DNA, ya kan berarti kita perlu pertanyakan metodenya. Itu yang Mm-mm. kedua. Ya dari basic-basic standar kayak gitu sih sebenarnya kita udah bisa nge-challenge sih, Kak. Tapi memang kemarin pas COVID itu teknologi PCR itu benar-benar baru banget. Jadi kayak mana ya? Itu kayak kamu nggak pernah bawa mobil, tiba-tiba disuruh bawa truk gitu. Iya, Jadi iya. untuk kamu eh, mau me- mengkoreksi kesalahan pun bingung. Orang kamu aja nggak tahu yang kamu lakukan benar apa enggak. Kamu aja ragu. Oke, oke. Tapi kurasa kalau sekarang karena teknologinya udah lebih dikenal, apalagi sekarang kayaknya teknologi RT-PCR itu udah sangat umum untuk rumah sakit, terutama rumah sakit besar. Jadinya ya pasti perbaikan untuk hal-hal semacam error itu udah makin kecil lah. Karena udah bisa apa ya namanya? Critical thinkingnya jalan apa sih namanya? Koreksinya jalan lah. Apa? Apa sih sudah tahu gitu basicnya tuh kayak mana kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada yang visi-visi itu ya kira-kira kayaknya nggak kayak gini deh kayak gitu. Iya, Ada nggak sih? best practice-nya lah ya itu. Mm-mm. Bisa nggak sih mungkin kalau misalkan semacam apa sequencing ya kita kan Mm-mm. sesuatu yang lebih apa maju semacam NGS gitu kan kalau misalkan ada error kan kayak balik lagi ke Sanger kan rujukannya. Iya. Tapi beberapa kasus kemarin sih aku juga mengalami ini ngetes si mesin itu error apa enggak kan di Mm, soalnya enggak keluar kan itu iya, si bandnya itu betul. makanya resultnya itu di elektroforesis kan itu. Betul. Soalnya masalahnya kelemahan dari RT-PCR kan itu benar kita tahu konsentrasi DNA itu seberapa, cuma kita nggak tahu
si size-nya DNA itu seberapa kan kita nggak tahu itu kan betul. di situ. Ya, Cuma tahu konsentrasi aja kan kalau RT-PCR. Sedangkan kalau misalkan kita balikin ke LVO lagi kan, kan mhm, resultnya RT-PCR itu kan sampelnya masih bisa di elektroforesis kan. betul betul. Ya kan itu, makanya makanya kita kan karena tahu basic-nya, jadi kita bisa nge-challenge hal yang kita lakukan ini bener nggak dengan, metode yang lebih basic lagi gitu kan. Iya, Tapi kan nggak semua punya knowledge untuk hal-hal seperti itu. Apalagi kebanyakan kan ya waktu waktu yang pas Covid itu kan bener-bener dadakan gitu kan. Tahu bulat aja lewat lah waktu itu. Tiba-tiba iya. muncul itu. Itu aja kecelek berapa banyak tuh. Kayak misalnya, eee, kita mulai aja lah perkembangan tes Covid itu tuh dalam waktu 6 bulan itu berubahnya gila-gilaan. Tes antigen pertama, Iya, terus tiba-tiba, rapid test. iya. Rapid test juga ada beberapa, yang tadinya katanya, yang pakai liur lebih akurat, yang pakai ingus lebih akurat, yang pakai sampel dahak lebih akurat, dan banyak lagi. Terus muncullah, eee, kit-kit yang, kita bisa bilang tiba-tiba muncul dalam waktu 6 bulan, kayak misalnya Genos lah, kita alumni UGM Genos. itu. Genos lah yang kita kita harus akui, challenge-nya di mana, nggak bisa di-challenge toh itu. Kita Iya, iya. di-challenge sama antigen juga meleset, di-challenge sama PCR juga meleset. Terus balik lagi ke PCR tadi, nggak pernah ada verifikasi primer atau metode yang digunakan. Apakah benar-benar itu cuman ngedetek, eee, apa, SARS-CoV-2 atau enggak gitu. Setidaknya yang dilakukan di Indonesia nggak dilakuin. Terus yang berikutnya, PCR itu kan, orang karena PCR ini baru, orang itu masih belum nangkep kalau PCR ini cuman menangkap banyaknya, apa namanya, material genetik. Iya, Jadi mau virusnya sudah inaktif atau masih hidup, tetap material genetiknya dihitung satu. iya. Makanya kadang kan, kok sudah 3 bulan nih, tapi kok CT-nya masih terus tinggi. Ya kalau kamu abundance banget sama, anggaplah bangkainya si virus tadi, ya gimana? Hmm. Siapa tahu udah nyisip ke DNA-nya tuh Nah, menjadi itu satu. juga bisa. Terus kan juga faktor ekstraksi juga ngaruh. Kemarin sih banyak aku temuin sih, karena aku waktu itu kan ngurusin vaksin Covid itu, banyak aku temuin itu, eee, ngekstraksi DNA-nya ngekstraksi RNA virusnya itu pure, nggak, nggak pure, nggak purif. Jadi masih pengotornya masih banyak, terutama proteinnya. Kan kita bisa ngecek kemurnian itu kan pakai, eee, apa, spektrometer kan, itu masih Iya, terlalu tinggi. betul. Banyak sih itu kalau yang kita sangkut pautin dengan yang kemarin. Iya. Ya, ya itu mungkin nyambung ke primer specificity ya. Iya, Karena ya itu kalau virus RNA kan dikatakan bahwa cepat banget mutasinya kan. Terbukti betul. bahwa si COVID-19 saja variannya berapa itu dan sampai sekarang Makanya nggak tahu itu berapa lagi. Itu kalau terkait primer atau kit PCR-nya itu bakal berbeda-beda terus nggak sih itu deteksinya? harusnya, makanya kan ada molekular krono krona koro kro kronometer ya, Iya, iya. kronometer. Nah, itu kan, eee, biasanya ada
apa, sequence dari genom yang nggak nggak berubah banyak gitu dari waktu ke waktu. Walaupun dia udah beda varian biasanya itu masih terkonsep dengan, susunan yang sama dari waktu ke waktu. Itu kan sebenarnya bisa kita cari pakai BLAST gitu kan, paling gampangnya lah itu. Iya, Alignment iya, BLAST itu paling gampang toh. betul, betul. Ya, ya itu kalau misalkan mengetahui varian baru ini benar-benar varian baru, berarti kan harus desain ini Makanya primer nah lagi. itu kan yang dari waktu awal kita kita sering podcast kan selalu bahas itu kan. Apakah benar-benar dicek apa cuman wah lagi booming ini, terus Ya itu. wah ini. Nah itu kan nah itu kalau itu aku agak terus terang aku agak sanksi sih. Karena nggak ada Itu. pengecekan apa yang mereka lakukan. Sedangkan di saat itu boro-boro ini PCR aja itu hal yang baru, boro-boro lah WGS. Iya, iya. Iya, iya seharusnya kan ada primer baru kan misalkan itu mau Betul, mentargetkan betul makanya. mentargetkan suatu varian baru kok tiba-tiba ada varian baru terdeteksi di mana akan sering banget dulu itu. Iya. Varian omega, varian apa gitu Nah, kan. itu kan yang kita kita sanksi dari awal. Mereka nggak ada pendekatan apa yang mendasarin itu ada varian baru. Orang nggak dilakuin apapun, pengujian PCR juga tetap PCR yang sama, nggak dengan primer yang beda atau apa. Iya. Kalau selain PCR mungkin yang lebih cepat deteksi buat kayak ke arah varian gitu apa sih? Apa? Mikroskop elektron kah? Itu mahal sih. Kan tadi bilangnya cepat apa enggak? Bukan mahal apa enggak. Tadi Iya. variabelnya cepet atau enggak, bukan mahal apa Lah enggak. kan biar langsung tahu penyebarannya gitu loh. Tahu. Sebenarnya kalau mau mau di trace genome juga apa changing primer doang juga nggak Hmm, susah sih harusnya ya. iya, Kalau ini ya. pakai multi primer aja kan kita bisa tahu. Oh, tadinya Mm, ini eh misalnya multi primer gitu. Primer ini oke. Oh, yang spesimen lain kok ini yang ini off gitu kan bisa tahu juga. ya, ya. Pal- Multiplex. paling paling gampang tuh multi primer sih. Ya, ya itulah masih aneh banget. Soalnya ya itu kan kalau gejala ya nggak tahu beda beda jauh nggak sih? Kayaknya nggak juga kan itu. Nah, kalau gejala kan tergantung respon tubuh masalahnya. Itulah. Makanya itu kan yang selalu kita sanksi lah dari awal kok. Dasarnya apa gitu, bahkan uji biokimia pun kan nggak dilakuin toh. Mm, ya itu. Kalau vaksin ganti juga kalau misalkan ada varian baru gitu juga. Vaksin itu tergantung variannya sih. Varian itu tuh kebanyakan sih eh, perubahan varian virus itu biasanya nggak nggak merubah banyak apa ya, kayak antigen yang dikenalin sih kayak misalnya apa imunogen yang dikenalin oleh antibodi kita kayak misalnya kalau kayak virus COVID kemarin itu kan yang paling umum kita pakai itu spike proteinnya tuh. Nah, Iya, iya. dari WGS yang waktu itu aku lakuin sih spike proteinnya dari varian yang awal sampai omega sampai itu sih nggak berubah sih. Jadi kurasa tetap dikenalin aja.
Oke, berarti yang berubah di varian tuh apa itu? Komposisi ininya, spike-spike-nya itu? Bisa jadi komposisi spike-nya kebanyakan sih ada beda-beda sih, Mif. Ada yang dia berubahnya di yang eee, e stabilitas RNA dependent polimerasenya itu, Iya yang iya. dia ngebentuk ininya. Ada yang dia, eee, lebih jadi ketika di structure, apa namanya, 2 dimensi, dia lebih banyak ikatan gandanya si RNA-nya dibanding dibanding varian yang lain. Jadi ya berarti kan di situ ada perubahan, apa namanya, asam eh, nukleotida, tapi nggak ngaruh ke perubahan protein. Ada yang kayak gitu. Oke oke. Itu RNA dependent polimerase kan nggak punya ini ya, koreksi ya itu sebenarnya. Iya, banyak yang kayak gitu. Jadi RNA-nya jadi lebih susah diserang oleh RNase di badan kita toh karena dia apa, Iya iya, berpasangan kan. double stranded ya Yang maksudnya. waktu itu aku cek sih karena waktu itu mau apa, ngedevelop vaksin mRNA, jadi ada nguji itu beberapa varian gitu ya. Perubahan yang paling mencolok sih di struktur 2D-nya, 2D RNA-nya itu kelihatan banget soalnya. Iya, iya itu. Kalau misalkan di bakteria masih ini ya, umum lah ya itu harusnya. Mhm. Nggak pakai ini kan, RNA dependent polymerase kan, Iya, di awal. ya kan RNA dependent polymerase kan itu RNA apa polimerasenya si virus untuk memperbanyak dirinya. Mesinnya untuk memperganda dirinya toh. Iya. Cuma kalau misalkan di bakteri ya apa itu beberapa yang aku temui di riset-riset saat ini ya, Mhm, itu biasanya mereka cuma men-sequencing semacam kronometernya si 16S itu identitinya atau 18S, dan itu untuk mendesain primer itu mereka merujuk genom yang spesiesnya sama atau strainnya gitu misalkan yang paling dekat gitu kan. mhm. Itu menurutmu gimana itu cuy? Kalau misalkan kasusnya. Untuk deteksi ya, Iya, iya untuk deteksi. sebenarnya sih ya sampai saat ini sih untuk bakteri 16S sih masih yang paling stabil ya. Cuman Iya, menurutku ya karena saat ini teknologi kayak PCR, pembuatan primer dan segala macamnya tuh lebih murah sih, kalau pengen lebih akurat sih ya tetap bisa 16S eh, cuman beberapa ini segmennya kayak gitu loh. Kan 16S tuh kan kita juga cuman pakai segmen tertentunya tuh. enggak maksudnya kan cuma dasarnya 16S. Cuma mereka mau target gen lain itu referensinya genom yang Oh, nggak bisa secara sih. 16S mirip gitu kan. Nggak bisa sih. Menurutku nggak Cuma, bisa. cuma sering dia lakuin ke arah situ beberapa riset yang aku temui di Indonesia khususnya ya. Ya, tapi kan itu tidak tidak apa ya, representatif toh. Iya, Itu kan pendekatan dia itu prediksi. Ya itu sama kayak iya kita ngelakuin ini metagenomic blast tapi 16S doang. Kita kan cuman bisa iya mengira-ngira apa yang terjadi di sana toh. iya iya ya itu mungkin untung-untungan kali ya kalau pas dapat Iya, dosennya. Oh pas sama iya kan. Karena gen-gen apalagi yang ditarget bukan housekeeping chain ya, iya yang betul. pas pergi misalkan bahkan sama spesies atau sama strainnya kan mungkin ada variasi di situ kan. Iya, ya
banyak banget lah itu. Kalau itu kan menurutku sih nggak bisa ya. Dan kayaknya jurnal-jurnal rujukan juga nggak ngelakuin itu sih. Iya, ya itu. Agak aneh aja juga aku dengar seperti itu kalau di sini ya. Iya bisa apa tetap kayak gitu, cuman kan harus di state di situ prediksi berdasarkan ini kayak gitu kan. Oke, tapi kan dia nggak Mm, bisa mm, secara aktual dong. iya. Ya itulah. Apalagi kan kita bakteri perpindahan gen transfernya cukup edan ya. Dia punya plasmid Cukup cukup kenceng. dan rata-rata metabolit sekunder yang konyol-konyol, yang unik-unik itu ada di plasmid. Termasuk gen-gen resisten antibiotik tuh ada di plasmid. Iya. Apa apalagi ada semacam ini transposable elemen itu, Tuh. transposon. Jadi ya nggak bisa Itu sih menurutku. eh, itu ada riset lucu yang kemarin itu di transposon itu. apa? Yang mana? Kalau marking setnya dihilangin, transposisinya nyebar ke seluruh genom, jadi random banget. Iya sih. Karena dia nemuin patternnya gitu kan. Hmm. Dan error rate-nya jadi tinggi banget itu. Error rate transposon itu kalau mutasi serandom genom. Lucu juga sih itu. Belum baca sih aku Iya. itu jurnalnya. Itu HNS apa ya itu di transposition markingnya itu. Jadi kalau Hmm. misalkan ini ketemu yang AT rich, yang AT itu, nanti Dari bisa ke shifting gennya itu. Kalau misalkan nggak ada si HNS itu gunanya men-silent begitu heeh. ada error. Kalau misalkan nggak ada HNS itu bisa jadi random banget itu mutasinya. Itu lucu itu. Dan kalau ada HNS, targetnya ke yang ada HNS-nya itu. Begitu HNS itu dihilangin, di out, random banget mutasinya. Nggak karu-karuan. Ini buat yang bingung HNS tuh apa tuh histone like nucleotide Ya, histone like nucleotide. structuring protein. Itulah. Lucu juga ya jadinya dia. Jadi random kan itu di trace lompatnya gen kemana aja kan sekarang sequencing udah gitu ya. Ada native sequencing, ada TIC3C sequencing gitu Iya kan. ya. Ngecek persebaran real time itu jadi random banget kalau misalkan nggak ada itunya, dihilangin, di knock out. Ya berarti eh, fungsi HNS itu udah jelas ya itu ngepack nge- Iya, iya, ngepack genom supaya nggak rusak kan hampir-hampiran iya, enggak. histone kita toh. Iya, iya, mirip, Ya jaga itu biar transposisinya nggak ngerusak. itu ngonfirmasi lah ya sekaligus ngonfirmasi toh Iya, berarti. ya itu kan mulai ditemuin di bakteria kan belum lama juga kan itu Iya sebenarnya. baru banget. Dan ini udah mulai ketahuan fungsinya. Setahun ya. Setahun. Iya, setahun 2023 waktu Iya, itu. kita bahas itu awalnya tuh di Arkaya dulu. Beberapa Mm-mm. bulan kemudian kita bahas juga di bakteri. Terus
jurnal jurnal yang di bakteri, terus ini akhirnya ketemu fungsional, salah satu fungsionalnya lah ya. Iya, salah satu fungsinya HNS itu. Lucu sih, lucu. Di Nature itu. Ya, tapi kita balik lagi ke PCR sih, kalau yang apa, si Bapak Dharma Parengkrun itu soal PCR tidak diperuntukkan untuk deteksi COVID sih kurang tepat juga sih. Iya, nggak diperuntukkan untuk deteksi COVID emang pun, tapi lebih banyak deteksi lagi itu Betul. peruntukannya. Kalau Gitu maksudnya pun mungkin. tapi ya benar juga kalau kemarin itu deteksi COVID itu mungkin nggak errornya masih tinggi, itu masih sangat mungkin karena hal yang baru banget gitu. Iya, iya. Ya kita awal-awal kita kita nggak ngerti apa-apa ya, kayak kamu nih nggak pernah masak terus tiba-tiba disuruh masak gitu. Ya bisa jadi makanan, tapi kan rasa belum tentu rasa makanan. Berasa kok rasa makanan. Kita kan hmm, nggak banyak juga. Dulu pas kita kuliah aja penelitian kalau yang PCR itu udah kayak genetik gitu. Padahal PCR doang. Iya tuh, cuma Iya, 16S iya. doang. Itu buat iya. Itu cuma mesin itu tadi kan. Iya, PCR juga itu juga orang salah kaprah juga. PCR tuh reaksinya loh, bukan mesinnya tuh. Iya, Mesin iya, itu kan membantunya doang. Orang juga banyak salah kaprah. PCR tuh bukan mesinnya, iya. tapi reaksi chain reactionnya itu yang ngeluping Iya, supaya maksudku tools kan. mm-mm. Yang ya itu yang resultnya depend proses-proses sebelumnya kan itu. Iya betul. Makanya ya Itu. interpretasinya juga bisa banyak. Tapi ya aku sih mikir sekarang dengan kemajuan apa, bioinformatik, genetika, molekular biology, aku rasa sih deteksi penyakitnya bisa semakin akurat sih. Apalagi gabungin beberapa deteksi sekaligus, misalnya kayak PCR apa dan segala macam. Jadi konfirmasinya tuh bertingkat gitu, saling mengkonfirmasi gitu kan, lebih lebih sangat Iya, iya. gitu. Ya itu sih, selalu ada ini sih masih kalau divalidasi biasanya balik ke metode yang jadul-jadul kan itu. Gold Iya, standarnya ke iya. Sanger ataupun yaitu Elvo. Semacam kalau misalkan di kasus yang sekarang itu banyak ini sih. Apa? Kemarin kita bahas SNV, SNP Iya, itu. SMP. Oke. Ya, itu kan kalau misalkan mau tahu benar-benar SNV apa enggak, itu kan mesti balik lagi kan. Kita tahu bahwa si Minion nanopore sequencing itu kan Q20, Q30 yang mana Ya, ada error base calling di situ. betul. Itu beneran gara-gara error apa apa beneran SNP kan? Ah, ah. Cuma satu nukleotide loh itu soalnya cuma. Betul, betul. Tapi yang jelas memang kalau yang apa namanya, Illumina itu masih sangat sulit sih itu. Untuk kalau untuk SNP kayaknya SNP semua deh. Makanya harus ada Bisa cuy. Kalau misalkan sampling depth-nya sampai 100 kali bisa.
Iya, bisa. Tapi ya itu tetap harus ada referensi. Harus ada konfirmasi sih menurutku tetap. Iya, iya, makanya kan misalkan kasus kita kalau 16S itu dengan sangar, kita submit ke NCBI, langsung diterima Iya, aja. Tapi betul. begitu itu kita masukin Illumina ataupun Nanopore itu konfirmasinya banyak sekali itu Mhm. Ya itu requirement-nya. karena memang memang ya NCBI kan dirujuk banyak peneliti juga, makanya juga ya dia untuk Berhati-hati. mengurangin miss, karena udah banyak kasusnya dan udah berapa kali jurnal ngangkat kasus-kasus itu, termasuk Nature kan ngangkat kan yang false Iya, iya, false. itulah. Ya, wih, gila tumben kita kali ini 41 menit coy. Oke lah, mungkin sekian dulu lah Jasa Trading Podcast episode kali ini. Kita ngobrolin panjang lebar mengenai PCR gara-gara Dharma Parekraf, siapa sih? Dharma Parengkrun. Enggak sih, enggak gara-gara Dharma Wangsa juga kayaknya. Cari-cari aja itu. Oke. Aku sih aku sih malah mikirnya kamu gara-gara case ini apa PCR-an tadi. Iya, iya, iya. Aku malah gak tahu Dharma Parengkrun ngebahas. Aku juga baru tahu kok sebenarnya. Itulah. Oke lah. Ya udah. Sampai jumpa di Jasa Trading Podcast berikutnya. Saya Benta dan rekan saya Miftah. Bye bye. Bye-bye. Habisnya aku ngeset news